Mango Yard. Stay with me, little bitch. Yeah, you know that I'm your man. You be capping like a snitch. No thoughts, no stamps. New hoes, ten toes, new guac on the bands. New whip, new chips, new kicks. Jackie Chan as you play. Bad bitch, no bad. I just need another liquor. She be counting in my rest. And I be feeling hella rich. No Brian, I step. About to make another hit. God, bitch. Di sini, kami baru sampai di TVRI Sulut. Ini penampakan luar dari TVRI. Dan ini penampakan dari dalam TVRI. Nah, di sini kakak-kakak dari TVRI sedang memberikan gambaran secara umum tentang jurnalis sosial dan budaya. Bagaimana teknik penulisan teks berita yang baik dan benar? Awalnya itu berdasarkan 5W 1A. Seperti dengar itu dia where, when, what, apa itu semua berdasarkan itu, karena kalau mengawali sebuah berita itu, contohnya berita kebakaran, mengawali berita kebakaran berarti di situ orang harus apa yang orang harus, kalau kebakaran boleh orang berdiskusi sedikit supaya teman-teman mengerti apa yang kita sampaikan, apa yang orang harus isi apa. Ini contoh kebakaran, contoh aja, apa yang orang harus isi di dalam tempat, berarti where, ya di mana, apalagi siapa itu berarti contoh keluarga siapa, atau hotel atau restoran atau apa ya, siapa, apalagi Kapan? ya kapan itu kejadian, saya mau apa, tadi malam, tadi pagi, tadi siang atau apa, apalagi DP ya kejadian kebakaran ini dari mana, mungkin dari LPG, dari handphone, dari korek api dan lain sebagainya, apalagi mengapa DP unsur tadi itu DP kejadian dari mana, apalagi yang bisa orang sampaikan di dalam korban ya, mungkin ada korban di dalam, kerugiannya berapa, apalagi dampaknya apa, kebakaran dampak apa, biasa apa kalau dampak, orang kan kepo tuh, kebakaran macet pasti, sampai yang pemadam kebakaran sudah dibuat masuk di area kebakaran karena orang kepo di handphone masing-masing, itu bisa jadi isi dalam suatu berita. Jadi tulisan yang benar itu ada unsur siap, di mana, siapa, kapan, iya, di mana, mengapa, dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi, kalau memang mau belajar tentang penulisan, kalau berita yang hanya sekitar 2 menit, orang nggak bisa banyak berfantasi liar di dalam sini untuk menulis terlalu banyak, karena kan durasinya kan hanya 2 menit. 2 menit itu sudah termasuk dengan statement. Jadi mungkin kalau orang naskah itu cuma 1 menit. Begitu. Jadi ini juga mungkin statementnya ini karena ada 2, apalagi statementnya ada 2 di dalam. Jadi dia lebih singkat untuk apa ya. Jadi mungkin karena berbicara terkait dengan penulisan, contoh di lead itu terkait kebakaran. Nah, mungkin kalau dari kita, tapi ini cuma random ya, karena kita mungkin beberapa kali pernah bikin gitu. Contohnya kebakaran terjadi di pasar Bersahati, Kota Manado. 35 kios milik pedagang hangus. Begitu. Nah, itu dia lead, jangan untuk panjang-panjang. Contoh, itu kan strike isinya. Maksudnya ketika penonton dengar, oh itu pasar Bersahati itu ada kebakaran, gitu. Jadi di lead itu kan ini ada bagian lead, ada kepala berita dan juga ini badan. Nah, kalau di lead itu memang
minimal maksimal itu 17 kata ya, 17 kata. Jadi di lead itu jangan terlalu panjang. Jadi biasanya juga kami reporter di sini juga mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia Ya, KBBI. KBBI. Contohnya, mensosialisasikan atau menyosialisasikan? Yang biasanya kita dengar kan mensosialisasikan, gitu kan. Tapi sebenarnya yang tepat itu menyosialisasikan, baik itu seperti menyukseskan dan lain sebagainya. Atlet atau atlet? Atlet atau atlet? Atlet. Karena itu kata dasar dari atletik. Jadi teman-teman ada beberapa kata-kata dan juga penulisan kalimat yang kami mengacu di KBBI. Sampai sekarang juga kami ya sering berkoordinasi, saling tanya satu sama yang lain. Bahasa asing. Iya betul. Tidak boleh bahasa asing. Betul. Apalagi kalau sekarang saya juga mengapresiasi dari Kemendikbudristek yang menerapkan contohnya belajar daring atau belajar luring itu kan sudah menggunakan kalimat padanan istilah Indonesia gitu yang biasanya kita kuliah online atau misalnya offline dan lain sebagainya. Jadi sebisa mungkin kita juga di TVRI mengikuti gaya penulisan, memilih kalimat maupun juga kata tepat menggunakan bahasa Indonesia. Nah ini juga sebenarnya sebagai bentuk mendukung dan menyosialisasikan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik maupun juga di media televisi. Seperti itu. Bagaimana cara penulisan naskah agar beritanya menjadi menarik apabila diberitakan? Mengingat anak muda sekarang tidak mungkin suka baca berita yang terkait dengan ekonomi dan politik. Jika mengangkat tema-tema tadi yang memang tidak bisa dipungkiri, anak-anak muda semalas kan, oh ini kalau baca ceritaku apa ini politik apa itu. Jadi beritanya memang kita lebih singkat saja. Nanti yang berbicara itu narasumber. Jadi kita jangan terlalu banyak memuat data-data terlalu panjang. Contoh inflasi pada tahun 2019 diikuti 2020 pada bulan tengah, itu kan orang agak boring menonton. Beda mungkin yang kalau kekinian kan di berita contoh kecelakaan yang memang lagi booming mungkin orang akan pantengin. Tetapi kalau yang berita-berita tadi yang memang agak sulit dipahami oleh kaum milenial, yaitu kalau dari saya sih lebih mempersingkat isi naskah. Penulisannya lebih detail, lebih singkat dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Setelah selesai melakukan wawancara, kami diajak melihat studio TVRI yang saat itu juga sedang siaran live. Itulah hasil observasi dan wawancara dari kelompok kami, kelompok 2.